Alhamdulillah masih bersama kami dalam program Tabari Tausiah Pagi Hari bersama saya Wilda Izzatul Yazidah dengan Ustadz Ilyas Nawawi. Nah, kita lanjutkan tema 4 kelompok manusia di dunia dan di akhirat. Baik Ustadz, tafadhol. Baik para pemirsa yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Jadi kategori yang pertama tadi manusia yang di dunia biasa-biasa saja, tapi di akhirat kemudian insya Allah menjadi manusia yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang poin yang kedua. Ada manusia yang dalam kacamata dunia itu luar biasa hebat. Apakah dia mungkin termasuk selebritis dalam kondisinya, apakah mungkin politikus dan lain sebagainya, memiliki mungkin jabatan dan kedudukan, kemudian diberikan kenikmatan harta yang luar biasa, investasi, kemudian mungkin gagah atau cantik. Mulialah dalam segi pandangan manusia luar biasa sampai banyak orang kagum terhadap dirinya. Tapi yang kita takutkan orang seperti ini, ada kelompok yang kedua ini di dunia memang luar biasa. Orang kagum padanya, orang menyanjung dirinya, bahkan membangga-banggakan sampai ada yang mengkultuskan dirinya. Tapi ternyata di hari kemudian nanti kelompok manusia ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata apa yang terjadi di dunia tidak sebanding dengan di akhirat. Siapa kelompok ini? Inilah yang orang mungkin diberikan jabatan dan kekuasaan, tapi jabatan dan kekuasaan bukan sarana maslahat meraih kemaslahatan dunia dan akhirat. Mungkin diberikan oleh Allah harta dan kekayaan sebagai orang kaya, tapi kekayaan bukan sarana untuk meraih kemaslahatan dan kebaikan. Kemudian yang ketiga mungkin terkenal dengan posisinya baik sebagai selebritis, politikus atau dalam kacamata kita oranglah yang banyak berpengaruh di tengah masyarakat. Tapi ternyata hal-hal yang dia lakukan selama ini hanya bersifat kamuflase yang tidak sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh agama. Maka kelompok ini bisa jadi di dunia sangat dibanggakan, diidolakan dan sangat diagung-agungkan oleh manusia, tapi di hari kemudian ternyata dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita sedapat mungkin bisa menghindari kelompok yang kedua ini. Artinya memang harapan kita, mudah-mudahan kita ini termasuk kalau Allah kasih jabatan dan kekuasaan, jadikan itu sarana dan maslahat kebaikan. Kalaupun Allah kasih kenikmatan dengan materi, jadikan materi itu sebagai ladang untuk menebar kemanfaat dan maslahat kepada sesama dimanapun kita berada. Karena sesungguhnya kalau kita mampu menjaga potensi yang Allah titipkan kepada kita, amanah ini kita mampu emban, insya Allah saya pikir kelompok yang kedua ini, kalau orang diberikan kenikmatan seperti ini, bisa jadi kita di dunia ini mungkin memang terkenal, tapi di hari kemudian kita ternyata malah dihinakan oleh Allah. Nah, yang paling parahnya kalau misalnya ternyata apa yang kita lakukan di dunia selama ini dengan prestise yang sungguh luar biasa, kenapa bisa terjerumus? Karena mungkin dengan adanya prestise yang ada, dia termasuk public figure, tapi muncul kesombongan, kecongkakan. Ya, kategori seperti ini ya kita melihatlah kepada Fir'aun. Ya, Fir'aun salah satu dan termasuk Qarun. Ya, kalau berbicara tentang kekuasaan dan jabatan, ya saya pikir sejarah membuktikan Fir'aun adalah orang yang sangat hebat. Sampai dalam Al-Quran beliau mengklaim dirinya, wa ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang maha tinggi. Padahal sesungguhnya Fir'aun adalah makhluk ciptaan. Sama dengan Qarun, yang sampai detik ini Qarun itu ternyata sepupunya Nabi Musa, yang sampai saat ini ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan hartanya, karena Qarun tidak bisa menjaga amanah dan titipan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Dan inilah yang menyebabkan sehingga Qarun setiap hari, setiap saat ini ditenggelamkan oleh Allah sejengkal, diapit oleh tanah beserta dengan seluruh harta perbendaharaannya karena kesombongan dan keangkuhan dan tidak ada rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, paling tidak golongan yang kedua ini mudah-mudahan kita mampu menghindari. Jadi apalah artinya misalnya di dunia kita berjaya, apalah artinya kita di dunia termasuk orang yang sukses, apa artinya kehidupan dunia kita termasuk orang yang berhasil, tapi ternyata tujuan perjalanan hidup ini ternyata kita termasuk orang yang dihinakan oleh Allah. Makanya golongan yang kedua mulia dan merasa terpandang dalam kehidupan dunia, tapi di hari kemudian ternyata orang yang dihinakan. Kelompok inilah yang saya contohkan, Fir'aun,
Qarun, termasuk Haman dengan ilmu pengetahuannya yang luar biasa. Makanya orang yang dikasih ilmu pengetahuan jangan sombong dan takabur. Jangan merasa hebat di antara yang lain. Karena ilmu pun adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatan adalah titipan dan amanah. Termasuk harta dan materi itu pun titipan amanah dari Allah. Bahkan orang yang kita sayangi, orang yang kita dekat dengan ini, orang yang selama ini kita luar biasa berjuang sama-sama. Semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena ketenaran inilah yang menyebabkan kita merasa diri tak hebat, memandang orang lain adalah lebih kecil dibanding dengan kita, maka menganggap rendah di bawah kita, sehingga apa yang terjadi? Kita muncul yang namanya congkak, takabur, sombong, dan merasa wah di atas segala-galanya. Sehingga inilah yang mungkin dengan pengakuan secara pribadi orang lain bisa melihat secara langsung kasat mata apa yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia, tapi ternyata di akhirat kita termasuk orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang kelompok kedua. Mudah-mudahan kita terhindar dari kelompok ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Afwan Ustaz? Iya. Kita tahan dulu. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan kemana-mana, tetap saksikan program Tapari Tausiah Pagi Hari setelah jeda berikut.